Halo semua, perkenalkan nama aku Rai Salim Fatoni, aku dari level 4. Hari ini akan menjelaskan tentang storytelling. Dan pembuat dalam cerita storytelling kita menyampaikan ide adalah poinnya adalah kita akan menyampaikan ide atau pesan. Di sini kita sebagai sender, kita yang bercerita, pengirim, kita akan mengirim ide atau apa yang kita tuju kepada receiver atau penerima. Storytelling memiliki 3 kunci utama yang harus kita perhatikan, yaitu vokal, verbal, dan visual. Vokal adalah bagaimana kita seperti menyampaikan, berintonasi, berucap. Itu adalah verbal, adalah bentuk kalimat kita, bahasa kita. Dan visual adalah seperti bagaimana kita berpakaian, gimana penampilan kita, gimana berekspresi kita, itu adalah visual. Storytelling adalah seni bercerita atau kemampuan menceritakan cerita. Ini dapat dilakukan di berbagai media. Jadi storytelling tidak terbatas pada seperti zaman dahulu kita hanya berbicara di depan orang dan kita bercerita. Tidak, sekarang kita semua dapat melakukannya bahkan di media sosial. Tentunya seperti kalian yang tahu, contoh Instagram. Di mana Instagram setiap kita memposting suatu postingan seperti reels ataupun postingan bergambar, di bawahnya akan ada terdapat caption. Nah, caption ini fungsinya sama seperti storytelling, di mana kita menyampaikan gagasan kita yang akan kita sampaikan untuk memperjelas gambar sebelumnya. Ada kata-kata yang mengatakan storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today. Jadi maksud dari kata-kata ini adalah zaman sekarang ini storytelling adalah salah satu alat yang paling powerful untuk menyampaikan, untuk membenahi sebuah ide atau suatu wawasan gagasan. Kenapa? Karena dengan storytelling kita akan menyampaikan, bahkan dari perdagangan pun kita akan mempengaruhi orang lebih mudah. Orang yang kita sampaikan, yang tujuan kita akan lebih terbawa suasana, akan lebih memperhatikan kita bagaimana, dan pesan yang kita maksud mereka akan lebih mudah menerima. Seperti contohnya saat kita berdagang. Kalau kita berdagang, kita mengatakan, hai kawan, barang ini hanya Rp25.000, sedang diskon 50% ini barang murah. Secara tidak langsung mungkin orang yang tiba-tiba dengar seperti teman kita yang kita tawarkan itu akan merasa ilfeel, kenapa lah kok tiba-tiba jualan ini, itu seperti kurang tepat. Tapi misalnya kita punya sampo, kita punya, lalu ada teman kita yang dulu botak nih, sekarang udah gondrong lebat rambutnya karena sampo itu. Kita cerita ke teman kita yang lain, bro, lu tau gak sih ini bro, dulu yang rambutnya botak itu ya, nah sekarang kita punya ini, dia pakai sampo ini jadinya rambutnya lembut sekarang. Nah, kita dengan membawa cerita itu, orang secara tidak langsung akan lebih tertarik dibanding kita menyampaikan langsung untuk membelinya. Dengan kita mendorongkan hasil, kita menceritakan bagaimana produk itu bekerja, produk itu berhasil, orang mungkin akan lebih tertarik. Salah satunya itu, seperti kenapa storytelling ini adalah penting. Jadi penyampaian idenya akan lebih mudah tersampaikan. Lalu adapun tujuan dari storytelling adalah secara umum, generalnya storytelling adalah untuk menghibur orang lain. Karena pada dasarnya storytelling memang untuk menghibur. Jadi pada zaman dulu pun orang-orang menggunakan storytelling adalah sebagai hiburan, seperti di podcast ataupun apapun itu. Tapi makin di sini storytelling fungsinya makin melebar untuk kita seperti dalam bisnis, perdagangan, ataupun memberikan ilmu wawasan. Seperti di sini juga sebagai untuk sarana pembelajaran. Storytelling merupakan sarana pembelajaran bagus karena orang yang belajar akan lebih mudah terbawa suasana dan lebih juga akan lebih mudah mengerti. Intinya adalah meningkatkan kemampuan berbahasa. Orang yang berbicara sedang melakukan storytelling secara tidak langsung akan terdorong untuk mengatakan hal-hal yang terdorong untuk berbahasa secara spontan dan langsung, tapi secara terstruktur. Orang-orang tersebut akan lebih paham dan ngerti. Lalu pentingnya storytelling adalah meningkatkan ketertarikan audiens, menyampaikan pesan yang dengan lebih efektif, membangun hubungan dengan audiens. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan tentang
materi kita hari ini yaitu tentang storytelling. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.